selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok 2 dan hari ini kami akan membahas tentang topik yang sangat penting dan relevan. Wow, apa saja itu ya? Jadi di sini kami akan membahas tentang tantangan dan solusi yang dihadapi oleh UMKM di era digital saat ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nikita Dula Pratiwi. Saya Adisa Permia Prihandini. Hai, saya Waldo Rizky Mahendra. Perkenalkan, saya Nadia Eka Rosalinda. Halo, perkenalkan nama saya Gustia Yogung Tridamayanti. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, UMKM memiliki peluang besar tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Mari kita mulai dengan membahas tantangan yang dihadapi oleh UMKM di era digital. Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses teknologi. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2022 sekitar 30 usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Indonesia masih belum memiliki akses internet yang memadai. Hal ini diungkapkan dalam laporan APJII yang menyatakan bahwa meskipun penggunaan internet di Indonesia terus meningkat, masih terdapat sejumlah UMKM yang kesulitan dalam mengakses layanan internet yang diperlukan untuk beroperasi secara efektif di era digital saat ini. Ini tentu sangat menghambat mereka untuk memanfaatkan platform digital. Benar sekali, selain itu banyak pelaku UMKM yang masih kurang memahami cara memanfaatkan teknologi digital. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia yang belum memanfaatkan media sosial secara efektif untuk pemasaran. Misalnya, dalam studi yang berjudul Pelatihan Pemasaran Media Sosial di kelompok UMKM Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, ditemukan bahwa mayoritas pelaku UMKM yang berusia lebih tua tidak menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran. Tantangan lainnya adalah persaingan yang ketat dengan banyaknya pelaku usaha baru yang muncul di platform digital. UMKM harus berjuang keras untuk membedakan produk dan layanan mereka. Ini seringkali membuat mereka terjebak dalam perang harga yang merugikan. Sebagai contoh dalam studi kasus yang berjudul Peran Digital Marketing dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM pada Usaha Acas Nyemil. Dijelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan tren digital telah menciptakan peluang sekaligus tantangan baru bagi UMKM. Banyak dari mereka yang terpaksa menurunkan harga untuk bersaing, yang dapat merugikan keberlanjutan usaha mereka. Kalau kita bicara soal tantangan UMKM, masalah modal itu nggak bisa kita abaikan. Jadi banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Bahkan menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, hanya sekitar 20% UMKM di Indonesia yang bisa mengakses pembiayaan formal. Ini kan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM itu masih menghadapi kendala besar dalam memperoleh modal dari lembaga keuangan resmi. Padahal UMKM ini jumlahnya lebih dari 64 juta unit dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Kontribusinya ke ekonomi kita itu luar biasa besar, tapi mereka seringkali terjebak dalam keterbatasan akses finansial. Sebenarnya pemerintah itu sudah meluncurkan program gaji usaha rakyat atau KUR untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, tapi sayangnya implementasinya itu belum menjangkau semua pelaku usaha kecil. Jadi, dengan hanya 20% UMKM yang bisa memanfaatkan pembiayaan formal. Hal ini jadi penghalang besar dong buat mereka. Akibatnya mereka susah untuk berinvestasi, apalagi untuk digitalisasi yang makin penting di era sekarang. Namun, ada banyak solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi tantangan ini. Pertama, melakukan pelatihan dan edukasi sangatlah penting. Juga, kita bisa mengadakan workshop dan seminar tentang penggunaan teknologi digital yang kiranya dapat membantu UMKM memahami cara memanfaatkan teknologi. Misalnya, program pelatihan yang diadakan oleh Google Indonesia dan Kementerian Koperasi. Mereka memberikan pelatihan tentang pemasaran digital, manajemen media sosial dengan cara membangun website, dan laporan dari Kementerian Keuangan dan UMKM disebutkan bahwa pelatihan ini telah menjangkau ribuan pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Hasilnya, menunjukkan peningkatan pemahaman dan penerapan strategi pemasaran digital di kalangan peserta.
Dengan keterampilan baru ini, banyak UMKM yang meningkatkan visibilitas online mereka dengan menjangkau jangkauan pasar yang lebih luas, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Program semacam ini banyak menarik dan sangat penting untuk mendorong transformasi digital di sektor UMKM, serta bisa membantu mereka untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah ke platform digital. Selain itu, peningkatan akses modal juga sangat penting. Mendorong lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman dengan syarat yang lebih ringan dapat membantu UMKM untuk berinvestasi dalam dunia digitalisasi. Beberapa lembaga keuangan kini menawarkan produk pinjaman khusus untuk UMKM yang ingin bertransformasi secara digital. Salah satu contohnya adalah Bank Mandiri, yang mana Bank Mandiri ini meluncurkan sebuah program pinjaman untuk UMKM yang ingin mengadopsi teknologi digital dalam operasional mereka. Program ini bertujuan untuk memberikan akses modal yang lebih mudah bagi UMKM agar dapat melakukan investasi dalam teknologi, seperti pembuatan website, penggunaan media sosial untuk pemasaran, dan sistem manajemen keuangan yang berbasis secara digitalisasi. Selain itu, ada program dari Bank BCA, yaitu Bank BCA menawarkan sebuah produk pinjaman yang dirancang untuk mendukung transformasi digital UMKM melalui program BCA Digital Business. Program ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan dengan syarat yang lebih fleksibel, serta pendampingan dalam penggunaan platform digital. Adapun fintech seperti Coinworks dan Modalku juga menyediakan solusi pembiayaan bagi UMKM yang ingin beralih ke model bisnis digital. Keduanya menawarkan pinjaman dengan proses aplikasi yang cepat dan tanpa jaminan, sehingga lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM yang membutuhkan dana untuk digitalisasi usaha mereka. Dan jangan lupa tentang pemasaran digital. Menggunakan media sosial untuk promosi produk dan membangun website atau toko online dapat membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, UMKM dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumen, meningkatkan visibilitas merek, dan mempromosikan produk secara efektif. Menurut laporan dari We Are Social dan Hotsuite, pengguna media sosial di Indonesia mencapai lebih dari 170 juta orang, memberikan peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, membangun website atau toko online memungkinkan UMKM untuk menawarkan produk mereka secara langsung kepada konsumen tanpa batas geografis. Penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki kehadiran online cenderung mengalami peningkatan penjualan dan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak sama sekali. Sebuah studi dari Google Indonesia menyatakan bahwa 76% konsumen lebih cenderung membeli produk dari bisnis yang memiliki informasi lengkap secara online. Supaya lebih jelas, mari kita lihat salah satu contoh UMKM yang sukses beradaptasi di era digital, yang dimana namanya adalah Donat_Baba_ID, sebuah usaha mikro dari Yogyakarta yang bergerak di bidang produksi donat. Awalnya, Donat Baba ID menghadapi tantangan dalam menjangkau pelanggan baru dan kesulitan untuk meningkatkan penjualan. Mereka menyadari bahwa untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif, mereka perlu bertransformasi secara digital. Setelah mengikuti program pelatihan digital marketing yang diselenggarakan oleh Kementerian UMKM yang bekerja sama dengan Google, pemilik donatboba.id mulai menerapkan strategi pemasaran digital yang lebih efektif. Dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook, mereka mulai mempromosikan produk mereka dengan konten kreatif dan menarik. Mereka tidak hanya memposting gambar donat yang menggugah selera, tetapi juga berbagi cerita di balik pembuatan donat tersebut, sehingga hal ini menciptakan keterhubungan emosional dengan para pelanggan mereka. Dalam waktu 6 bulan setelah menerapkan strategi ini, Donat Baba ID ini mencatat peningkatan penjualan hingga 120%, serta berhasil menjangkau pelanggan dari luar daerah. Keberhasilan Donat Baba_ID tidak hanya terletak pada penggunaan media sosial dan website, tetapi juga pada kolaborasi dengan influencer lokal yang membantu memperluas jangkauan pemasaran mereka.
Ini menunjukkan bahwa dengan pemahaman yang tepat tentang digitalisasi dan penerapan strategi pemasaran yang efektif, UMKM dapat berkembang pesat di era digital ini. Jadi, untuk merangkum tantangan yang dihadapi UMKM di era digital meliputi keterbatasan akses teknologi, persaingan yang ketat, dan kendala modal. Namun, dengan pelatihan yang tepat, akses modal yang lebih baik, dan pemanfaatan pemasaran digital, UMKM dapat mengatasi tantangan ini dan berkembang di era digital. Kami berharap diskusi hari ini dapat memberikan wawasan dan bermanfaat bagi para pelaku UMKM dan pendengar kami. Penting untuk kita semua untuk mendukung UMKM dalam proses digitalisasi mereka. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan mencari peluang yang ada. Setiap langkah kecil menuju digitalisasi dapat membawa dampak besar bagi pertumbuhan usaha. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silakan hubungi kami melalui media sosial atau email. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas topik menarik lainnya seputar UMKM dan inovasi di era digital. Selamat beraktivitas dan semoga sukses untuk semua pelaku UMKM. Sampai jumpa!